diskusi. That's on grammar and structures ya, di bagian grammar. Teman-teman semua, maybe you still remember that we have finished our previous about simple sentence and multiple clauses sentence. Kemarin kita sudah selesai dengan simple sentence and multiple clauses sentence. Maka on this evening we are trying to continue. Malam ini kita akan coba continue with more clauses or more sentences on TOEFL. Jadi malam ini kita akan lanjutkan lebih banyak klausa kalimat dalam tes TOEFL-nya gitu. But before that, tapi sebelum itu teman-teman, I want to try to see your former understanding. Aku pengen lihat teman-teman kalau seandainya tidak tak jelaskan terlebih dahulu, apakah teman-teman sudah memahami materi terkait beberapa hal yang akan kita ajarkan. Nanti supaya kita tahu how deep should I explain to you, gitu ya. Seberapa jauh aku harus menjelaskan tentang materi ini. Oke, kita mulai ya teman-teman. I'll give you a question. Aku akan memberikan satu pertanyaan di sini. Nanti ada 5 totalnya, gitu ya. The first questions, teman-teman boleh tulis jawabannya di kolom komentar. From the first, nomor 1 boleh tulis jawabannya apa, nanti kita cek berapa banyak yang benar dan berapa banyak yang salah. The first question. Silahkan, tak kasih waktu, boleh dikerjakan nomor 1. Time is yours, waktunya buat teman-teman kerjain, silahkan. Oke. Dahlan udah jawab A, yang lain jawab A. Ada 2 orang jawab A. How about the others? Yang lainnya bagaimana? Oke. 4 orang menjawab A, ya. 5 orang. You can be different ya teman-teman. Kalau merasa A nggak benar, nggak perlu dipaksakan jawab A juga ya. Belum tentu A benar. A atau C. Oke. Kita coba cek ya jawaban A dengan banyak teman-teman di sini. Kita cek. Wah, nice. Betul ya. Teman-teman betul. 1. Bagaimana dengan the next? Number 2. Oke, some of you answering A. Ada yang jawab B. Okay. Yang jawab A. How about the others? Yang lainnya. Ini belum tak kasih penjelasan ya. So, if it's mistaken, it's no problem. Udah, nggak ada yang mau coba lagi lainnya. A or B or C or D.
Aman A ya, kita cek apakah jawabannya A. Nice, correct, benar. 2 soal benar, teman-teman. Kita cek 3. List number 3. What is your answer? Semuanya jawab A ya. Semuanya jawab A. Let's we check step A. Jawaban yang benar. Aduh, baik kita sorry. Kita cek ya. Nice. So the answer is A ya. Correct. Nah, sekarang coba kita nomornya tinggikan ya. Oke. Sampul. Oke. Number 12. Coba teman-teman jawabannya apa? Oke. Semuanya jawab A ya. Kita cek. Waduh, banyak banget yang jawab A kayaknya. Kita cek step A. Wow, nice. Benar. Kita minta nih ya, teman-teman. Kita cek. How about this? Nomor 15. Nah, teman-teman, several questions already passed. Tapi pertanyaan kali ini menjadi menarik karena banyak jawaban yang beda. Ada A, ada B, ada D gitu ya. Kita cek yang A dulu. Is that correct? I'm so sorry, that's mistaken. Yang B, apakah benar? Nah, correct. Nah, tapi ada yang jawab D, ada yang jawab B, ada yang jawab A, ini salah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, do you know what
are the subjects of those exercises. Tapi pertanyaannya, apakah teman-teman tahu yang teman-teman kerjain tadi itu bab apa? Istilahnya bagian apa sih yang diujikan, kira-kira teman-teman tahu nggak? Boleh ditulis nih kira-kira, or you just pick it up, it's okay. Nih langsung ngomongin juga nggak apa-apa. Kira-kira tadi yang kita pelajari itu tentang apa ya? Yang kita kerjakan itu. Noun class connector. Noun class connector. Oke, Mr. Majid, noun class connector. Ada yang tahu lain lagi selain noun class connector? Multiple clauses. Oke. Nah, ini berarti penjelasannya tidak perlu terlalu rinci. Teman-teman udah banyak yang tahu, tapi akan coba tak ulang dari awal to make sure that you get the point. Teman-teman nanti bisa lebih paham terkait apa yang dikerjakan sama teman-teman. Now, what previously you worked with actually noun clause and adjective clause connectors. Yang barusan teman-teman kerjakan itu adalah noun clause and adjective clause ya. Yang teman-teman kerjakan adalah noun clause and adjective clause. What was it? Apa sih sebenarnya? Yaitu posisi di mana clause and noun, mana posisi sebuah adjective atau noun itu ditentukan dalam subject and verb. I will share your screen to get it easier to understand. Okay. Moment. Ya, buat yang teman-teman udah benar semua tadi, aku udah appreciate, tapi kita perlu sedikit mengulas biar teman-teman yang belum tahu atau masih banyak yang masih bingung itu dapat gambarannya ya. Oke, yang tadi kita bahas itu namanya adalah noun and adjective clause. Nah, kita simply have to understand by what is noun and what is adjective. Nah, sederhananya diawali dengan kita harus paham dulu apa itu adjective atau apa itu noun ya. Adjective, noun dulu adalah kata benda. Ya, kata benda. Posisinya sebagai apa sih kalau kata benda gitu ya? Kata benda itu bisa sebagai kata benda itu bisa sebagai noun as subject. Wait a moment, ya, as a subject atau as object. Jadi kalau sebuah kata benda itu fungsinya dia bisa menjadi subjek atau bisa menjadi objek. Sementara adjektif adalah kata sifat. Kata sifat. Tujuannya apa atau fungsinya ada apa? Fungsinya adalah give specific character buat noun-nya. Jadi kalau adjektif itu fungsinya memberikan specific character atau kriteria yang jelas terhadap sebuah kata benda. Contohnya begini. Kata benda, tak kasih contoh, adalah man, gitu ya. Laki-laki. What are you thinking when I am talking to you, when I talk to you, or I mention man? Ketika aku bilang kata laki-laki dalam pikiran teman-teman atau yang teman-teman pikirkan, pasti oh ya semua laki-laki. Bisa saja memikirkan dirimu, bisa saja memikirkan orang bapak, saudara laki-laki, teman-teman, bos dan lain sebagainya, laki-laki seandainya begitu ya. Tapi itu kan general, that is general. Nah, supaya menjadi lebih detail, dikasihlah kata sifat. Kata sifatnya apa? Seandainya handsome. Oke, handsome adalah ganteng. Maka teman-teman menseleksi, oh siapa yang menurut teman-teman ganteng.
Maka handsome man menjadi yang dipikirin hanya teman-teman laki-laki atau kenalan atau siapapun laki-laki yang ganteng doang yang ada di pikiran teman-teman. Yang jelek menurut teman-teman nggak ada di dalam pikiran. That is kata sifat. Fungsinya adalah memberikan karakteristik pada sebuah kata benda. Lalu bagaimana dengan klausanya? Klausanya adalah ketika dua hal ini akan dipresentasikan dalam subject and verb. Like that, ya. Ketika sebuah kata benda atau kata sifat dipresentasikan atau dinyatakan dalam bentuk klausa, subject verb. As example, kita pilih dari noun dulu. Noun tadi previously bisa sebagai subjek kan? Oke. Seandainya ada contoh. Subjeknya adalah kata benda problem. Problem itu bisa menjadi sebuah subjek karena dia kata benda ya. Problem is, seandainya apa? Problem needs solutions gitu ya. Problem needs solution. Kayak begitu. Masalah membutuhkan solusi-solusi. Nah, problems ini adalah sebuah noun. Fungsinya sebagai subjek. Ya, verbnya adalah needs. Begitu. Nah, ketika dia menjadi subjek, maka juga boleh subjek ini berbentuk klausa. Contohnya bukan problem, artinya contohnya adalah what you face needs solution. Nah, what you face di sini terdiri dari konektor, subject, and verb. Sepanjang ini adalah noun clause. Kok kita tahu dia noun clause? Karena dia berfungsi sebagai subjek. Yang bisa jadi subjek adalah sebuah kata benda. Maka noun clause kita menyebutnya. Noun clause as apa? As subject. Lalu verbnya adalah need. So, subject like this one. So, kamu harus pahami dia posisinya sebagai apa, maka dia disebut apa, dan nanti konektornya itu apa. That's yang pertama. Terus, tadi si noun bisa sebagai subjek. Lalu bagaimana kalau si noun ini posisinya sebagai objek? Oke, kita kasih warna yang berbeda biar teman-teman. Nah, kalau noun as object, there are two positions. Objek dari apa dulu gitu? Object, object of the verb. Sebuah kata benda itu bisa menjadi objek dari kata ya terlalu mudah ya. Nah, objek itu bisa sebuah kata benda, ya noun as object. Noun as object. Itu bisa menjadi object of the verb. Bisa menjadi objek dari sebuah kata kerja. Caranya gimana? Ya tinggal ditaruh setelah kata kerja, berarti sebuah kata kerja yang butuh. Contoh begini. I give solutions. Aku memberikan solusi. If you see, solutions adalah sebuah noun. Oke. Tapi dia berfungsi sebagai apa? Sebagai objek. Objek dari sebuah verb. Maka disebut adalah noun as an object of the verb. Sebuah kata benda yang menjadi objek dari sebuah kata kerja. Loh, kalau dijadikan klausa, sama. Berarti klausa itu hadir setelah verb. That's a simple. Klausa itu ada setelah verb. Begitu. Let's see ya. Kita contohkan gitu. Contoh. I give what you want. Ini biasa dikatain sama cowok-cowok ya. I give what you want. Aku kasih apa yang kamu minta gitu. Nah, I adalah subjek, give adalah verb. Nah, verb ini membutuhkan objek. Objeknya apa?
Konektor subject verb. These things, panjang ini bernama noun clause. What is the function? Fungsinya sebagai apa? Fungsinya sebagai objek. Objek dari sebuah verb. Like this one. Nah, begitu juga ketika si noun ini dijadikan objek of preposition. Tinggal berarti dia datang setelah preposition. As example, gitu ya. I am thinking about what you said. Misalnya gitu. I am thinking about what you said. Aku berpikir tentang atau aku memikirkan tentang apa yang kamu katakan tadi, gitu kan? Nah, I is subject, am thinking adalah verb. Nah, about ini adalah preposition. Maka preposition as always seperti di skill nomor 2 kemarin kita pelajari bahwa object of the preposition selalu noun, dia tidak bisa jadi subjek. Ini sama. Ini adalah konektor subject verb. Sepanjang ini namanya adalah noun clause. Fungsinya sebagai apa? Fungsi sebagai objek. Object of object of preposition. Nah, ini tentang noun clause. Apakah teman-teman ada pertanyaan related to noun clause? Do you have any questions or is that clear or is that difficult to understand? Teman-teman boleh komen. Ayo, bisa dipahami? Aman? Bingung? Clear, Mister. Clear ya? Oke, kalau clear sekarang the question is berarti susunan sederhananya bagaimana gitu ya? Susunannya sederhananya bagaimana? Kalau dia sebagai subjek maka gitu ya, dia menggantikan subjeknya. Sehingga konektor subject verb ya, plus apa yang belum ada? Verb. Ini sebagai subjek begini. Susunannya konektor subject verb plus verb karena dia noun plus s ini ya, as subject. Maka posisinya konektor subject verb menggantikan posisi subjek depan. Nah, kalau dia sebagai objek yang menggantikan objek itu berarti kan subject verb atau subject verb preposition ya kan? Objek kan di sini kan plus objek. Ini kan plus objek ya. Nah, objeknya ini tinggal diganti aja konektor subject verb. Objeknya ini tinggal diganti konektor subject verb. That is the function if posisinya sebagai objek. Jadi, untuk memahami formulanya, sebenarnya formula konektor itu konektor subject verb dasarnya. Cuman teman-teman tinggal tahu itu fungsinya apa. Kalau fungsinya noun berarti ada di depan atau sebagai objek. Kalau adverb ada di mana? Kayak gitu. That's the difference. Kalau adverb berarti posisinya menggantikan adverb, yaitu ada di depan, ditutup dengan koma, atau di belakang. Rumusnya apa? Konektor subject verb. Ketika posisinya sebagai noun disebut noun clause, berarti menggantikan posisi noun. Noun bisa subjek, bisa objek. Kalau subjek, it's in front, ada di depan, konektor subject verb, langsung ketemu verb, karena kan baru subjek. Gitu. Kalau jadi objek, maka objek dari apa? Object of the verb atau object of preposition. Kalau object of the verb, berarti setelah verb ada konektor subject verb. Kalau setelah preposition, ya berarti setelah preposition, konektor subject verb. That's the simple. Itu cara mudah memahaminya. Begitu. Ya, that's a thing. Kalau ini clear, terus kemudian kita kembangkan. What is the connector? Apa konektornya? Konektornya, teman-teman, sebenarnya nggak banyak konektor noun clause ini ya. Noun clause itu konektornya very simple. Ya, ada what, ada when, ada where, ada why, ada how. Pertama, what, when, where, why, how. Ya. Terus ditambahkan ever, belakangnya menjadi whatever and whenever.
Terus ada tambahan sedikit whether, if, and that. Sehingga whether, if, that itu yang tinggal terakhir. Setelahnya tinggal www ya. What, when, where, why, whether, whatever, whenever, and how. Wah, 1H begitu. Nah itu teman-teman nanti juga dapat bukunya ini. Ya, tadi udah ada yang request ngingetin, nanti tinggal share juga gitu ya. Nah ini teman-teman tinggal be familiar, nggak harus hafal, yang penting familiar saja bahwa oh itu konektor, oh ini konektor, begitu. Lalu yang sulit apa? Yang sulit adalah noun clause konektor ini bisa menjadi 2, ya. Jadi noun clause itu bisa with subject yang kayak tadi ya, kita udah pelajari, kita centang. Jadi setelah konektor ada subjeknya. Lalu ada yang without subject, sehingga kalau di sini konektor subject verb, without subject adalah konektor langsung plus verb. When it is, kapan ini terjadi? When the subject is not clear. Oke, ketika subjeknya tidak diperlukan maka nggak harus ada subjek. Contoh gitu ya. I consider what you put in the box. Perhatikan kalimat ini. I consider what you put in the box. Oke. Aku mempertimbangkan apa? Mempertimbangkan sebuah, mempertimbangkan sebuah noun clause-nya adalah konektor subject verb. What you put in the box. Apa yang kamu taruh di dalam box, kotak ya. Lalu kalau without subject ya tinggal berarti kita nggak perlu subjeknya, kita gantikan, nggak ada subjek. As example ya, di sini ya kita taruh perbedaannya menjadi warna lain. What is in the box. Kita nggak mau ngomongin siapa yang naruh, tapi kita cuma ngomongin isinya doang gitu ya. I consider what is in the box. Nah, what adalah konektor, is langsung verb. Dua-duanya benar, teman-teman. That's the difference. Ketika pakai subjek, maka rumusnya konektor subject verb. Ketika nggak pakai subjek, rumusnya konektor langsung verb. And don't worry, it will be not, ya. It won't be two options correct on the multiple choices. Jadi nggak, berarti kalau ada dua gini kita harus, kalau ada dua mana yang harus dipilih? Nggak mungkin dua-duanya ada, gitu ya. Cuman salah satu. Jadi teman-teman hanya be familiar aja, jangan terkecoh bahwa konektor subject verb. Saya pernah nonton sebuah video bahwa pokoknya kalau konektor itu pasti diikuti subject verb. Nah, berarti dia belum sampai ke sini. Konektor nggak harus diikuti subjek, bisa langsung konektor verb, begitu. Ya, that things. Ya, berarti teman-teman sedikit lebih tahu lebih daripada video yang saya tonton ketika tahu bahwa konektor ada yang nggak ada subjeknya, directly konektor plus verb. Lalu apa saja konektor yang bisa tanpa subjek? That is who, whoever, what, whatever, which, whichever. Who and whoever if you want to use it ya for people atau person. Kalau kamu pengen menggunakan yang dihubungkan atau kata bendanya adalah orang atau manusia, maka pakai who, whoever. What, whatever itu kalau abstrak. Kalau benda itu which, whichever. Pindah ke sini. Contoh. What is in the box itu kan abstrak ya. Apa yang ada di box itu kan abstrak. Ketika dia menjadi orang, maka not what is in the box anymore, bukan which, tapi menjadi
Who is in the box? Kasihan ya kalau ada orang di dalam box. Who is in the box? Begitu. Nah, kalau ditambahin ever, berarti kalau apa, apapun. Who, siapa. Whoever, siapapun. Gitu. Seandainya, gitu ya. Tadi kan sebagai objek. Kalau dijadikan subjek, gimana? Kita pakai whatever. Ya, pakai what dulu. What, whatever, who, whoever, whichever, nanti kita pakai semuanya. What you said is true. Apa yang kamu katakan itu benar. Diganti menjadi whatever. Ini malah pakai subjek contohnya, ya. Jangan pakai subjek karena konteksnya without subject. Oh my goodness. What is in the book is true. Apa yang ada di buku itu benar. Whatever, tinggal tambahin ever. Whatever is in the book is true. Sama. Artinya cuma apa dan apapun. Begitu juga ketika pakai orang who. Ya. Whoever. Siapapun. Ya. Whoever loves me is my angel. Siapapun yang mencintaiku adalah malaikatku. Ketika dijadikan who, biasa tanpa ever, dia boleh. Who loves me is my angel. Begitu. Begitu juga whichever. Bedanya kalau which ke benda aja. Ya, that's bedanya cuma di situ. Nah, ini tentang noun clause clear, semuanya sudah tak jelaskan. Is there any questions or something confusing that I have explained to you? Yang udah tak jelaskan, apakah jelas ataukah membingungkan atau ada pertanyaan? Aman? Bisa dipahami atau membingungkan? Miss Hesti perwakilan, is that clear? Ini kalau diam kita jadi sama-sama bingung ya. Apakah yang saya jelaskan bisa dipahami? Oh enggak nih. Gimana teman-teman? Oke, can you give me another examples? Yang mana? Pengen contoh yang bagian mana? Yang bingung. Some exercises. Oke, exercises ya. Oke. Wait a moment. Set. Nah, ada exercises. Oke, teman-teman. Di sini kita cari exercises ya. Kita pilihkan yang non clause. Kita lanjutkan yang tadi. Kita pilihkan. Nah, ini nih nomor 4. Coba teman-teman tebak jawabannya apa deh. What is the answer on this?
In 30 second. Ya 30 detik ya kalau nggak kita kasih C. C, ada yang jawab B. Oke, ada yang jawab C, B. Oke, kita cek Miss Fitria. Why did you answer B? Kenapa jawabnya B? Miss Fitria. Mana ini Miss Fitria ini? Halo Miss Fitria, you're muted. Ada yang jawab B, ada yang jawab C. Miss Fitria nggak ada suaranya ya. Kita cari. Oh, Miss Siti yang jawab B. Kenapa jawabannya Miss Siti Fatia? Why did you answer B, Miss Siti? Miss Siti Fatia. Halo Miss Siti Fatia. Kalian pernah dengar nggak ada orang Zoom tersetres gara-gara nggak bisa unmute? Canda. Miss Siti Fatia. Iya loh, kadang kalau aku nanya ke siapa nggak on mic itu bisa stres ya. Nggak bercanda. Um, ini kenapa Miss Siti Fatia jawabannya B? Atau teman-teman yang jawab B alasannya kenapa nih? Boleh speak up langsung gas tanpa ini ya. Why did you answer B? Nggak ada yang jawab. Belum tentu salah loh. Nggak ada yang mewakili yang jawab B alasannya kenapa? Oke. Yang jawab C, kenapa deh? Ayo perwakilan boleh. Lawrence yang masih muda nih. Lawrence, the youngest. Kalau nggak salah. Why did you answer C, Lawrence? Why did you answer C? Kenapa jawabannya C? Because it needs verb. Oke, kita cek ya. Jadi jawaban 4, apakah B ataukah C ya? B ini nggak ada perwakilan, nggak ada pengacaranya tadi. Yang C ada pengacaranya, Lawrence. Let's we check. I'm so sorry, that's mistaken. C dengan the advocates-nya adalah Lawrence, is that correct? Nah, benar. Cara ngerjainnya gimana? So, on the blank, you have to see what is before and what is after. Apa sebelum dan sesudah? Kita lihat di sini ya adalah to determine. Itu mana bukan? To determine. Baru blank blank blank. Nah, setelahnya adalah of the ozone layer over the poles. Oke. Apa itu to determine?
To determines adalah to infinitive. Atau termasuk juga kategori verb. Verb itu ada apa saja sih? Verb 1, verb 2, verb 3, verb ing, ya, verb SES, ada to infinitive, ada modal verb. Ini semuanya verb. Nah, modal verb ini, semua verb ini bisa diikuti apa tadi? Verb. Verb bisa diikuti sebagai noun clause. Oke. Nah, after noun clause, kita pahami bahwa noun clause itu tadi kan rumusnya ada dua ya teman-teman. Dia ada plus subject, nggak plus subject. Yang plus subject dulu. Connector, subject, verb. Yang nggak plus subject adalah connector, verb. Tinggal cari di sini, belum ada konektornya. Oke, we need connector. Oke. Of the ozone layer over the poles. Berarti butuh apa? Butuh verb and subject. Ya, connector and subject and verb. Nah, sekarang kita lihat yang B, what the cows adalah konektor subject. Tapi nggak ada verbnya, kan nggak ada susunan konektor subject. Maka ini salah. Sementara yang kedua, konektor plus verb. Nah, konektor verb ada, maka that is the correct one. So the answer is C, like that. Ya, ketika teman-teman menghadapi konektor, nggak ada konektor plus subjek doang, tapi ada konektor plus verb. Begitu. Jadi kalau ada subjeknya, nggak ada verbnya, itu pasti salah. Tapi kalau konektor plus verb, langsung bisa benar walaupun nggak ada subjek. That's a thing. Begitu ininya. Nah, untuk menentukan to noun clause, pastikan dia ada setelah verb, setelah preposition, atau sebelum verb as subject, begitu ya. Kita cek lagi. Nih, apa tuh jawabannya tuh? Kita kasih waktu 30 detik ya, 30 detik. Yang kita panggil nggak ada mic-nya, kita minta dideportasi ya. Tanda ya. Kita 30 detik start by now. Oke, time is up. Waktunya habis. Ya, silakan jawab nomor 5. What is your answer, guys? Apa jawaban teman-teman? C. Ayo, yang lainnya. D. C. D. C. C. D. C. Connector plus subject. Wih, dahsyat Faisal. Oke. Ini hari Senin, ya. This is Monday. Berarti yang kita jadikan apa namanya perwakilan adalah yang hurufnya awalnya M. Baca. Oh, Majid. Majid, your answer is C. Why? Monday, Majid. Why your answer is C? Karena kalau dari tadi
polanya kan eh, apa subject verb connector subject verb kan. Nah, Hmm, historical subject record verb, jadi butuh di sana ada where use, berarti kan verb, berarti butuh connector sama subject. oke. Dan hadiah 2 miliar kalau benar untuk Majid. Apakah bisa mendapatkan 2 miliar? Kita cek, akan langsung ditransfer sama Hesti. Cek. Oh my goodness, mistaken. Nanti ilmunya salah. Enggak salah. Salah dan benar. Benar, susunannya begitu, konektor subject verb atau konektor plus verb. Salah dalam menganalisanya. Teman-teman, ini tak kasih tambahan. Historical itu memang ada di depan, tapi dia tidak subjek. Why not subject? Setiap huruf atau kosakata yang akhirannya AL, that is adjective. Contoh, magic adalah noun, ya kan? Magic. Nah, tapi ketika ditambahkan magical, itu adjective. Adjective nggak bisa jadi subjek. Maka historical is not subject. Historical records ini artinya records, tahu records apa bahasa Indonesia? Catatan, ya, record, eh, ini adalah baru noun. Sama seperti annual meeting. Meeting bukan verb, ya. Meeting adalah noun. Gabungannya sama si annual. Annual bukan subjek. Annual meeting akhirannya AL. Annual, magical, historical, political. Apalagi akhiran AL lagi. Casual. Semuanya akhiran L itu adjective. Rata-rata. Kecuali AL yang angkatan laut. Eh, itu kalau ada words akhirnya al berarti dia adjective, ditambahkan noun itu baru jadi noun, noun phrase, ya, sehingga historical records itu baru subjek doang, ya. Ada were used adalah verb. Oke, maka jawabannya mana? Jawabannya benar adalah D. Kenapa D, teman-teman? Ya. Historical records, baru subjek butuh verb, suggest. Suggest adalah sebuah verb, dia butuh objek. Objeknya noun clause, konektor, subjek, verb. Begitu. Nah, TOEFL itu menjadi unik karena di dalam structures, formulanya itu baru dasarnya gitu ya. Sementara in detail itu nanti di apa namanya, dikembangkan dengan basic grammars yang beda-beda begitu. Nah, bagian yang akhiran AL, MEN ini kalau teman-teman pengen pelajari namanya suffixes atau imbuhan dalam bahasa Inggris. Ada imbuhan A, ada imbuhan AL, ada ment, ada ion, ada an, dan so on. And what does it mean? Itu nanti teman bisa paham. Oke, that's the answer. Yang jawab D, bagus. Ada Mas Dahlan Sah, ada Yohana, ada Putri, ada Hesti. Wah, ini udah bagus. Yang jawab C, nggak apa-apa. It's just trial, ya. Nah, cek lagi. Nah, ini sebagai penghubung juga ke lesson berikutnya. Yang number 6. In 30 second.
Nah, bisa silakan jawabannya nomor 6. Yuk. D, 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 D. Nggak ada yang jawab A. D, D. Oke, kita cek ya jawabannya D. Banyak banget yang jawab D. Let's see. Betul. Nah, ini sebagai penghubung ke next lessons, teman-teman. If you see, ada di sini karena the first cultivations of the T subject ya, berarti butuh verb. Verbnya adalah can be found. Tapi setelah itu ada verb lagi dates, itu verb, dan connector, which. Apa sih connector verb yang ada di sini? Dia ada setelah a dictionary, a Chinese dictionary. Nah, teman-teman, tadi kan kita ngomongin tentang adjective clause. Tak lanjutin dulu biar nanti lebih materinya apa, praktisnya bisa lebih gampang ya. Nanti aku bisa share juga di grup practicesnya. Yang kita akan bahas selanjutnya adalah adjective clauses. Quite similar as noun clauses, sama dengan noun clauses, hampir sama secara formula dan semuanya sama. Cuman bedanya, kalau noun clauses tadi dia menggantikan subjek kan. Posisinya itu menggantikan subjek gitu ya kan. Nah, kalau adjective clauses ini karena dia as the functions give specific characters buat noun, maka dia adanya adalah setelah noun. Adanya setelah noun. Kita contohin di bawah. Adjective clause. Dia kan fungsinya memberikan penjelasan terhadap sebuah, give more detailed information to the noun. Memberikan penjelasan lebih banyak tentang sebuah kata benda. Maka dimanapun ada kata benda bisa ditambahkan adjective. Contoh, kita kasih nama Deborah ya. Deborah buys a bag. Deborah membeli tas, terus kena bea cukai. Nah, bag ini mau kita bea cukai lagi ya. Deborah subject, buys adalah verb, a bag adalah sebuah noun. Noun yang berfungsi sebagai object of verb. Nah, noun ini bisa ya diberikan penjelas bag yang mana, ya, bag yang mana gitu ya. Kita tinggal tambahkan a bag which you recommend, seandainya gitu. Berarti Deborah membeli tas yang mana? Tas yang kamu rekomendasikan. Nah, ini which you recommend ini fungsinya as adjective clause. Untuk memberi penjelasan tentang apa? Tentang a bag. A bag adalah noun. Begitu. Itu kalau fungsi dari bag-nya ada di depan. Kalau bag-nya ada sebagai subjek, juga boleh aja. As example, a bag is expensive. Tas itu mahal. Nah, bag ini kan noun ya, fungsinya sebagai subjek, is adalah verb. Nah, a bag ini juga bisa kita kasih penjelasan menjadi a bag which you recommend is expensive. Begitu. Nah, a bag adalah subject of the verb. Nah, which connector subject verb ini fungsinya memberikan penjelasan ya kepada sebuah subjek tadi. A bag tadi, sebuah noun tadi. Berarti dia adalah adjective. Nah, maka verb-nya adalah di sini. Teman-teman. Verb-nya adalah is. Dari struktur ini yang bahaya adalah ketika teman-teman melihat ada verb and verb berdekatan. Seolah-olah, wah ini double verb nih, it's mistaken. Ini adalah sebuah kesalahan.
langsung teman-teman, oh di bagian sini salah. Not like that. Tapi tetap harus dipisahkan dulu. Which you recommend adalah recommend ini verbnya untuk si subjek ini, sementara verb yang ini untuk subjek yang berbeda. That things. Begitu. Sampai sini dasarnya. Paham belum? Bisa dipahami? Oke, smile, clear ya. Nah, sekarang karena teman-teman clear, kita akan pentinkan ya. Kita akan patenkan. Biar garing, nggak apa-apa. Nah, sama seperti noun ya, sama seperti noun pas tadi, adjektif ini juga bisa digunakan tanpa subjek. Jadi dia ada adjektif konektor plus subjek, maka susunannya adalah konektor subjek verb yang tanpa subjek. Tanpa subjek berarti susunannya is konektor plus verb doang. Contoh gitu ya. Kita taruh Henny is reading book. Kita kasih adjektifnya di bawahnya Bapak. Which she wrote yesterday. Yesterday, Y adalah yesterday. Nah, ini konektor subjek verb. Henny sedang membaca buku yang dia beli kemarin. Oke, ini konektor subjek verb. Tapi bisa juga si Henny ini baca buku tanpa subjeknya gitu. Henny is reading book which is on the table. Yang ada di atas meja. Buku yang mana? Buku yang ada di atas meja. Konektor plus. It's possible. Ini memungkinkan juga. Nah, jadi dua-duanya benar. Nggak masalah. Ya. Ada subjeknya, nggak ada subjeknya, it's okay. Yang penting ada verb. Konektor plus verb. Can be subject, can be not. Ya. Bisa pakai subjek, bisa nggak pakai subjek. Nggak pokok. Nah, terus konektornya apa saja? Konektornya simple. Kalau yang dihubungkan atau yang dijelaskan, if you use subject, kalau kamu pakai subjek, if you use subject gitu ya, maka kalau orang itu pakainya whom. Kalau benda pakai which. Kalau masih abstrak orang bisa benda pakai that. Oke, whom, which, that. Lalu kalau pakai subjek bagaimana? Kalau nggak pakai subjek gimana? Cuman ada perbedaan. Whom-nya menjadi who. Which-nya tetap which, that-nya tetap that. Nah, sekarang the question is, kenapa whom dan who it's different? Ya. Kenapa who dan whom is different? Ada yang tahu kenapa kalau who itu nggak pakai subjek, kalau whom itu nggak pakai, kalau whom itu pakai subjek? Why? Ada yang tahu? Hadiah kewarganegaraan ganda, kalau teman-teman tahu. Anybody knows? Ada yang tahu? Jadi, ya dasarnya karena whom itu untuk menanyakan subjek. Sementara kalau whom itu untuk menanyakan objek. Kita contoh. Ya. Kamu nanyain, siapa yang mencintaimu? Itu kan berarti seseorang yang mencintaimu kan? Berarti yang ditanyakan adalah subjek. Maka the question is, walaupun question ini nggak ada jawabannya mungkin ya, tapi kita coba tulis saja. Who loves you? Siapa yang mencintai?
Oke, who loves you. Nah, ini gitu ya. Di sini teman-teman bisa lihat nggak ada ini auxiliary, ya, nggak ada auxiliary. Sementara kalau whom's, ya, kalau whom's itu perlu menanyakan objek, siapa yang kamu cintai. Berarti seseorang yang kamu cintai, dia posisi sebagai objek. Menjadi whom do you love. Kalau teman-teman ini lihat di sini bahwa whom diikuti dengan subjek, sementara who tidak diikuti dengan subjek. Karena yang ditanyakan ya subjeknya itu. Oke, data things. Makanya ketika teman-teman menggunakan who itu nggak ada subjek. Kalau whom itu pakai subjek. That's the difference. Itu perbedaannya. Oke, that's the difference. Got it? Sampai sini bisa dipahami apa bedanya whom dan who, kenapa dia pakai subjek, kenapa nggak pakai subjek. Gotcha. Oke, kalau udah tangkap, bagus, kita back to the exercises. Kita lanjutkan exercises lagi. Berarti sekarang kan sudah bisa tanpa skip-skip. Nomor 7. What is your answer in 30 seconds? Jawaban teman-teman dalam waktu 5. Time is up. What is your answer? Apa jawaban teman-teman? Number 7. D. D. 2 orang jawab D. 3 orang, 4 orang. 4 orang lainnya. Ya, yang belum jawab. D. Kita tunggu ini yang lainnya ya. D. Nggak harus sama loh. Si Hesti ini bukan anaknya Pak Jokowi. Jadi you don't need to follow. Yang nggak harus mengikuti Hesti tadi yang pertama. Si Hesti ini bukan anaknya Pak Jokowi. Bukan anaknya Pak SBY. Anaknya SBY. Anaknya Ibu Mega. So, most of you answering D ya. Kita cek apakah jawabannya D benar atau salah ya. Correct. Nah, sama cara ngerjainnya dilihat sebelum dan sesudahnya. Nah, kalau kita cek here sebelum the blank ya, sebelum blanknya ini, teman-teman. Sebelum blank, ini kan blank ya. Kita lihat di sini along sticky tongue. Itu untuk artikel untuk benda. Berarti ini kan noun, ya kan? Kata benda. Nah, sebelumnya lagi the antiter subject has adalah verb. Oh, berarti subject verb ada sebuah objek. Objeknya kata benda along sticky tongue. Maka dia bisa dikasih apa? Dikasih adjective. Adjective clause itu terdiri dari subject verb atau konektor subject verb atau konektor plus verb. Nah, tinggal kalau which the use adalah konektor subject capture. Nggak cocok nih the use capture.
Oke, nggak cocok. Sementara kalau which, connector, subject uses verb. Oke, that's a thing yang membuat apa namanya CD itu benar. So the answer is D. Kita cek nomor 8. In 30 second. Yuk, yang lainnya belum jawab mulai jawab ini ya. Karena ini kayak pemilu ya. Jawaban teman-teman menentukan nasib bangsa. C. Nah, tak besok. D. C. D. C. 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 D. D. Faisal, Mas Faisal. Why did you answer C? Konektor itu gimana maksudnya itu? Halo Faisal. Halo Faisal. The sentence needs connector. Betul, sentence need connector. Tapi konektor, the kan bukan konektor. The itu bukan konektor. The itu artikel. Dan jawab C ya, kita cek. Deng, deng. The, memang kata yang paling kita sering sebut ya, the. Tapi bukan berarti the always correct. Ya. The ini teman-teman adalah artikel. The, and a. Itu berarti setelahnya adalah kata benda. Kalau dalam bahasa Indonesia apa? Sebuah, seekor, kera terpenjara dalam gua itu adalah the depannya. Atau atau an. Diikuti dengan noun. Oke. Udah tahu belum bedanya an, and the? Should I explain it or not? Jelasin nggak nih? The, an, a? Jelasin nggak? Explain. Tambah 200. Ya, oke. Next time. Oh, next time ya. Berarti explain atau next time nih? Next time. Oke, ya. Berarti intinya kalau the, an, and a itu diikutin noun. Berarti dia bukan konektor. Nah, sementara di sini you see ada satu verb, ada verb yang lain. Ada dua verb. It means that connector one and only. Satu-satunya ada konektor apa? Teman-teman ada banyak yang jawab D. Ya. Yang jawab D is correct. Because that adalah konektor. Non-clause. That the global climate is warming has been well documented. Ya, bahwa iklim global itu semakin memanas itu sudah didokumentasikan dengan baik. Begitu. Mantap. Nomor 9. Silakan. 30 seconds started by now.
kayaknya miskinnya. Kayaknya miskinnya. B, 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 B. Oke. Lainnya belum tentu benar. B, yakin? Oke, kita cek ya. B, nice. Karena bank employees adalah subjek, collect adalah verb. Verbnya ternyata ada objeknya, that is worn out dollar bills. Ini adalah noun as object of verb. Nah, karena dia di kata benda, bisa diikuti adjective. Adjective. Nah, untuk bills, dolar itu kan benda. Berarti pakainya which, bukan who. Konektor plus verb. Ya, the things. Mantap. Bagaimana dengan nomor 10? Berarti second ya. Siap, yuk yang belum jawab. Oke, jawabannya C. Kita cek. What makes astronomy? Nice. Tuh. Nah, teman-teman, kalau soalnya panjang gini rawan salah. Rawan bingung gimana cara ngerjainnya. So you read what is the subject or the verb the closest one. The closest one adalah ini nih, is ya. Such a challenging science is. Oke, berarti udah ada verbnya, tapi belum ada subjeknya. Lalu subjeknya apa? Subjeknya adalah noun. Noun itu bisa konektor subject verb, bisa konektor plus verb. Nah, di sini adalah konektor plus verb. Oke, why is not the connector for ini ya? Why is astronomy? It's not, itu jadi questions. Harusnya what astronomy is. What makes astronomy such a challenging science is that all theory. Nah, kalau ada panjang gini, seandainya teman-teman mencari mana yang salah dari kalimat panjang ini. Teman-teman pahami logikanya. Bahwa such a challenging science is adalah verb. Verb butuh apa? Butuh objek. Objeknya apa? Adalah noun clause. Noun clause bisa konektor subject verb, bisa konektor plus verb. Maka kita lihat konektor subject verb. Ya, is based on observation. Observation itu apa? Observations adalah noun. Noun adalah kata benda. Kata benda bisa diikuti apa? Bisa diikuti adjective. Adjective adalah konektor subject verb atau konektor plus verb. Maka di sini konektor subject, konektor plus verb directly. Nah, biasanya salahnya adalah di konektor atau di verbnya yang nggak cocok kalau true and false gitu ya. Yang bagian mana yang salah gitu. Nah, di sini biasanya that diganti menjadi who kayak gitu. Padahal observation kalau pakai who berarti who-nya salah. Begitu. Jadi jangan ketika kalimat panjang jangan bingung tapi
jabarkan begitu fungsinya apa dan dia benar atau enggak, like that. Nah, sekarang kita coba tipikal soal yang berbeda. Dari kemarin kita udah banyak yang fill in the blank. Kita written expression. Ya, kita bawa subject verb agreement. Hati-hati dalam penggunaan subjek dan verb. Benar atau salah subjek dan verbnya. Nah, selain yang kemarin teman-teman pelajarin, ada beberapa lagi subjek verb yang teman-teman harus pernah coba ini. What is find the incorrect one? Temukan yang tidak benar dalam kalimat lengkap. In 30 second. Wih, jawabannya A semua. Jawabannya A semua nih. Kalau salah, kelasnya kita tutup ya. A is correct atau benar atau salah. Kita cek. E betul ya. Most of architects ada S-nya. Berarti verb-nya nggak perlu pakai S. Supposed to be use only. Nice, good. Nomor 2. In 30 seconds start the time now. Time is up. Silakan yang lainnya. Answer. Your answer. Your answer. C. 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 Ya, yang lain. C harusnya is. Wah, Faisal lo dahsyat. Kita cek. C. Nice. Nah, sebagai catatan, teman-teman, setiap ada every, ya, it's followed by singular. Kata every itu diikuti dengan singular. Maka every cell ini benar. Kalau cells jadi salah, ya, jadi salah. Maka kalau dia singular harusnya is not are. Correct, nice. Nomor 2, benar ya. Nomor 3, what is your answer?
Time is up. Please. Oke, C. Faisal udah ngasih penjelasan nih. Benar atau salah? Nah, lihat dulu yang lainnya, yuk. Nehemia, Yohana, jawaban C. Belum tentu dan benar loh ya. Belum tentu juga si Faisal tadi benar. Seriously, semuanya jawab C, hanya D sendiri, Mas Sabar nih jawabannya D sendiri. COD. jadi bimbang ya. Sampai absen ya teman-teman. Gini teman-teman, jawaban C itu jawaban yang benar kalau teman-teman pengen dapat salah. Tapi kalau teman-teman dapat benar, jawabannya bukan C. Kenapa? Akan jelasin bahwa kata much, ya, not very much, itu menyatakan sesuatu yang tidak bisa dihitung. Makanya thank you so much, karena thank you-nya nggak bisa dihitung gitu. Maka not very much dihubungin harusnya dengan sesuatu yang nggak bisa dihitung. Di sini adalah Earth's land atau dataran bumi, sehingga ini korek dan ini korek. No problems dengan surface, gitu ya. Dataran bumi ada masalah. Kalau ini semuanya udah korek, berarti much is singular. Ini adalah uncountable, sehingga di sini harusnya is. Ingat-ingat bahwa much itu diikuti dengan uncountable. Uncountable tidak bisa dihitung. Contohnya adalah earthlands, ya, dataran bumi nggak bisa dihitung. Contohnya nggak bisa dihitung itu apa? Ketika kamu menyebutnya butuh satuan atau hitungan, measurements, berarti dia nggak bisa dihitung. Contoh, dataran bumi, kamu hitungnya pakai meter mungkin, pakai kilometer. Contoh lagi adalah air, kamu hitungnya pakai liter. Contoh lagi, apa yang nggak bisa dihitung? Kalau Mas Abang mungkin mau jawab cintaku padamu, tapi nggak mungkin juga kan aku sebutin di sini ya, walaupun tadi udah betul. Itunya lagi. The most important adalah yang nggak bisa dihitung diikuti dengan much, dan dia adalah selalu singular. Kalau dalam American English, kalau dalam British English it can be plural juga, like that. Okay, that thanks. Selanjutnya, ini Thirty seconds started by now. Pemirsa, teman-teman silakan jawabannya. Baru Hesti, kita tunggu yang lainnya. I think so. A. Waka A. Nothing, bukan hal yang bisa dihitung. Langsung semuanya yakin sama Faisal. Ingat, Faisal tadi udah menjerumuskan kalian. Belum tentu jawaban Faisal yang kali ini
tidak menjerumuskan kalian lagi loh. Ya, jangan langsung yakin sama Faisal. Walaupun Faisal seperti meyakinkan, but maybe not ya. Saja enggak. Faisal. Ayo yang lainnya. Jadi nggak yakin lagi nih setelah tak bercanda ya. I think not because of nothing. Oke, begini jawabannya. Tak kasih jelasin. Teman-teman mungkin pernah dengar kata no one, nobody, no, apa lagi? No body, no problem, no apa plus no ya termasuk nothing ya, nothing gitu. Ini anggapannya digabung ya. Ini no plus something. Yang ikutin adalah nobody is at home. Terus no one cares yang umum-umum ya. Aku tulis, aku sebutin yang umum-umum nih. No problems this year. Gak ada masalah. Nothing has. Kenapa? Karena no plus singular begitu. No plus singular. Kalau plural nggak bisa. Nothings gitu nggak ada. Jadinya many things. No, itu plus singular. Sehingga no, nothing has. Ada lagu yang pakai nothing have, tapi itu lagu ya. That things, begitu teman-teman. Nah, itu gambaran kalau yang teman-teman akan hadapi di dalam structures. Nah, kemarin aku udah janjiin teman-teman, if you attend this meeting, ya, kalau teman-teman hadir di meeting kali ini, I will share something special to you. Jadi, teman-teman, I have written very good product, I guess ya. Aku udah nulis produk yang bagus. Jangan khawatir, aku nggak akan jual ke teman-teman. Tak kasih gratis. Wait a moment. Oke, moment. Ya. Nah, aku tuh udah buat namanya Smart Book. Nah, Smart Book ini adalah actually the basic grammar explanations and intermediate grammar explanations. Teman-teman bisa belajar basic dan complete grammar secara ringkas dan juga gampang. Bisa diakses via apps dan juga websitenya Englishway. Gitu ya. Ini nanti isinya apa udah terstruktur. Tadinya kemarin ngomongin adjective, ngomongin verb apa sih gitu. You want to learn it? Ada di sini. Adjective itu apa saja. Kayak gini nih ya. So I make it very detail. Sudah tak buat sangat detail. Kalau ada conjunctions juga ada. Setelah all of this clear, ada level kedua per basicnya. Tadi nanya artikel tuh apa? An, and, the, what is the difference? Ada ini and, the, semuanya tak jelasin. Termasuk juga ketika you want to go with konsep kalimat, ada. Terus kemudian bentuk kalimat, and so on. Semuanya terjelaskan. Gitu kan. Terus juga di bagian yang intermediate ya. If you want to take yang intermediate juga ada. Wait a moment. On the intermediate is also ngomongin banyak tentang tenses, terus kemudian ada passive voice, ada modal yang tadi tanya if you're confusing apa itu sih modal gitu ya. Modal ada, tak jelasin. All very complete. Nah, but nothing for free ya, nggak ada yang di dunia ini nggak ada yang gratis kecuali apa? Nggak tahu apa yang gratis ini. Nah, teman-teman tak kasih for free dengan exchange. Teman-teman, aku minta tolong
review kelasku, it can be good, it can be not, as what you feel aja. Reviewnya boleh bintang 5, boleh bintang 3, boleh bintang 1. Sesuai yang teman-teman rasain di kelas. I want to know how you feeling joining my class. Aku pengen tahu gimana perasaan teman-teman ngikutin kelasku. Nah, nanti if you have done that, kalau teman-teman udah review itu, screenshot reviewnya kirim ke aku di WhatsApp ya, personally, nanti tak kasih dan attach your emailnya dan dikasih emailnya teman-teman. Oh, ini emailnya di English Suite. Nanti tak kasih aktifin ininya apa kelas tadi ya, akses materi Smart Book Basic and Intermediate untuk teman-teman for free. Nah, if you have done, kalau teman-teman udah punya, oh aku udah kemarin kebetulan udah sempat beli gitu kan. Aku punya produk yang lain, ada TOEFL Listening Mastery, Reading Mastery, and Grammar Structure Hack. Teman-teman boleh pilih salah satu, nanti tak kasih juga for free in case you have the access for the Smart Book one. Begitu. Nah, itu kelas kita malam ini as the closing of our grammar class. After the finish of the class, I hope by those grammar Smart Book, teman-teman bisa melanjutkan pemahamannya tentang grammar. Terus di next meeting kita akan belajar tentang reading ya. Kita akan belajar tentang reading dulu, baru nanti the last tentang listening. That things. Ya. Reading karena reading lebih gampang. Habis yang sulit kita ke gampang. That's all for this evening. Kita tutup dengan selfie kayaknya ya tadi. Siapa tahu ada banyak teman-teman yang pengen menyimpan foto selfie kita bersama, groupie. Ya, teman-teman yang bisa on cam, oke. Yang nggak bisa on cam kita deportasi, ya. Yuk, yang bisa on cam. 1, 2. Nah, ini masih banyak yang on cam nih, ya kita tungguin nih. Siti, kalau kamu nggak on cam nanti ada yang nongol di belakangmu loh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman, selamat beristirahat. Kita ketemu lagi Kamis ya. See you, bye-bye. Have a good rest. Selamat beristirahat. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you, bye-bye.